Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Basis Data. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai model data, ya. Nah, model data ini sangat penting sekali untuk kita pahami di dalam membuat basis data khususnya ya, karena ini adalah model dasar yang tentunya teman-teman bisa pilih. Sekiranya kalau saya mau mengembangkan suatu aplikasi, model data seperti apa yang akan saya gunakan atau yang akan kita terapkan pada aplikasi yang kita buat, ya. Model data ini merupakan kumpulan perangkat konsep untuk menggambarkan data, hubungan data dan semantik data dan batasan data. Jadi model data ini tidak hanya teman-teman berbicara mengenai seperti apa nanti data itu disimpan, seperti apa nanti gambaran dari data, tidak, tetapi model data ini juga menyangkut bagaimana hubungan atau relasional data tersebut sampai dengan semantik data, dan data ini punya batasan apa saja, ya. Ada cukup banyak model data yang dipakai, ya, tapi paling tidak di pertemuan kali ini kita akan membahas 6 model data. Yang pertama adalah model data flat atau datar, ya. Kemudian model data hierarki, model data jaringan, relasional, entity, dan model data berorientasi objek. Tentunya model data ini punya karakteristik masing-masing di dalam bahasa pemrogramannya nanti, ya. Tentunya di dalam implementasinya dia akan punya beberapa model tersendiri. Nah, kita mulai dari model data flat atau datar. Nah, model data ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, cukup simpel, ya. Dan data ini bisa diakses atau dibaca dengan aplikasi yang sederhana seperti Notepad ataupun sebagainya, ya. Dimana data flat ini terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal format filenya adalah teks, ya. Jadi model data file datar ini atau flat file data model ini, bentuk datanya adalah data berupa file teks, ya. Dimana biasanya di dalam file teks itu nanti antar datanya dia dipisahkan dengan delimiter, ya. Apa itu delimiter? Delimiter itu karakter, bisa koma, titik koma, dan lain sebagainya. Nah, informasi pada suatu flat file disimpan sebagai field, ya. Dengan fieldnya memiliki panjang yang sifatnya konstan atau bervariatif. Nanti kita lihat. Jadi flat file ini atau file datar ini ada yang panjang datanya itu konstan, tetap gitu, ya. Ada yang panjang datanya ini variatif. Tetapi pada prinsipnya entah itu bersifat konstan ataupun bersifat variasi, semuanya dipisahkan dengan delimiter. Contoh, coba Anda perhatikan. Ini model flat file yang datanya konstan. Kalau Anda perhatikan kolom yang di atas, ini 1, 2, 3, 4 ini, kalau kita ibaratkan data itu kita taruh pada suatu kolom dan baris tertentu, berarti data ini ada berapa? Ini 1, ini kolom keempat, ya, kolom kelima, kolom ke-6, 7, kolom ke-10, kolom ke-11, dan seterusnya, ya, bacanya gitu, ya. Jadi ini kolomnya ada berapa? Contoh di sini ada 10, 20, 30, 40, ada 43 kolom, ya. Dimana field datanya bersifat konstan, yaitu dimana kolom pertama itu datanya selalu tersimpan di kolom 1 sampai kolom ke-4 ini, ya. Kemudian kolom kelimanya berisi delimiter. Baru nanti kolom ke-6 sampai sekian isinya adalah data, ya. Ini datanya ini disimpan pada kolom sekian. Jadi data itu tidak akan lari dari kolom sekian. Nah, baru nanti di kolom ke-6 ini delimiter lagi, ya. Ini panjangnya maksimal sekian. Kemudian ini datanya lagi, ya. Ini penjelasannya, nanti Anda bisa coba ulangi, materinya sudah ada di e-learning. Ya, terdapat 3 field, identitas angka, nama dosen, dan nama prodi, ya. Kalau Anda lihat, identitas angka, nama dosen, nama prodi. Kemudian setiap field memiliki panjang konstan, karena field identitas angka selalu diambil pada kolom 1, ya. Jadi
angka selalu berada pada kolom 1. Nah, selalu berakhir pada kolom keempat, tadi 1 sampai 4, baru 5-nya delimiter. Field nama dosen selalu dimulai dari field ke-6 dan selalu berakhir pada kolom 25 dan seterusnya. Nah, itulah jenis flat data yang konstan, artinya datanya itu selalu pada posisi yang tetap. Apakah ini umum? Ya lumayan ya. Tetapi yang paling sering atau bentuk yang lain yaitu bersifat variatif. Ini sekarang sedang cukup banyak bertumbuh ya. Biasanya tipe-tipe seperti JSON, kemudian data-data ketika nanti Anda main database untuk model data bersifat teks ya. Karena sekarang dengan model API data dikirim bersifat teks ya, bukan lagi nanti server side seperti halnya nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas ya. Berbeda dengan model data flat file dengan panjang filenya bervariasi. Ya, kalau kita lihat, lupa ini kan sebenarnya sama saja, cuma kayak dipipihkan, tidak. Ini berbeda ya. Meskipun di sini fil angkanya ini terkesan sama, karena memang kalau kita berbicara data ya memang seharusnya data juga harus punya konsistensi. Ya, sama nih punya data, kemudian nama dosen, nama prodi. Nah, kita coba Anda bisa lihat penjelasannya. Model data file dengan panjang fil yang bervariasi yang dipisahkan dengan delimiter. Ya, ini delimiter namanya. Delimiter itu kalau nanti Anda belajar di Excel itu sering ketemu juga, ada macam-macam, ada yang pakai titik 2, titik koma, ada yang pakai koma dan sebagainya. Untuk setiap field dipisahkan dengan titik 2 pada kasus ini ya. Setiap field memiliki panjang yang tidak konstan. Artinya panjangnya beda-beda, beda seperti yang tadi untuk yang konstan ya, dimulai pada field tertentu. Pada saat menggunakan field separator, seharusnya field separator bukan merupakan karakter yang terdapat pada data. Nah, ini intinya apa bedanya seperti ini. Jadi kalau yang tadi yang konstan itu dia panjang datanya selalu sama, dimulai dari awalan yang sama, sedangkan kalau yang variasi ini flat file yang si panjang filenya bervariasi, dia mulainya agak rancak ya, mulainya rancak kemudian dipisahkan dengan delimiter. Nah, model data ini tentu punya kelemahan ya. Meskipun kalau kita bicara sekarang seperti kelas pembuatan server side scripting yang berkenaan dengan transfer data API, ini flat file cukup banyak dipakai ya. Flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Jadi flat file ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Untuk melakukan relasi data relatif susah ya. Ini salah satu kelemahannya. Sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasinya. Ya, karena tentu tadi ya datanya berupa teks, panjangnya kadang-kadang seringkalinya umumnya itu tidak sama panjangnya karena yang paling umum itu yang bervariatif ya. Lokasi fisik field data dengan field harus diketahui. Nah, ini tentu membutuhkan keahlian tersendiri. Kemudian program harus dikembangkan untuk mengatur datanya. Karena memang di situ relasionalnya susah, maka ketika kita membuat program kita harus mengakomodir untuk mengatur suatu data. Ini yang pertama ya, flat file, model data. Kemudian yang kedua, model hierarki. Ya. Basis data ini, model basis data hierarki ini satu tingkat di atas basis data flat file. Satu tingkatnya itu bukan berarti antara satu sama lain jauh lebih baik, mungkin nanti dalam case-case tertentu ya. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Jadi secara fungsi dalam kaitannya untuk menemukan dan memelihara relasi, jadi untuk relasi data, model data hierarki ini lebih baik, setingkat lebih baik ketimbang flat file. Meskipun tadi sampaikan, justru sekarang teknologi terbaru di dalam flat file, meskipun tidak tersimpan secara fisik ya, tetapi komunikasi datanya, model datanya disimpan dalam bentuk flat file. Ini cukup banyak juga. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent-child. Jadi model hierarki itu kalau Anda lihat modelnya parent-child ya, kayak silsilah keluarga gitu ya, atau kerajaan kalau Anda mungkin lihat nanti, kita coba lihat modelnya. Pada model data hierarki ini, suatu root tabel atau parent tabel berada pada struktur yang paling atas ya, terhubung ke child tabel yang dihubungkan ke dalam data. Coba kita lihat contoh kayak gini. Ini hierarki data. Jadi rootnya kalau kita lihat, semisal kita membuat model data untuk publisher gitu ya, untuk terbitan, dia punya dua child ya, punya turunan. Kalau publisher ada author, ada bookstore ya, toko buku gitu ya. Nah,
Author ini nanti punya child lagi. Bookstore ini nanti punya child lagi. Mungkin inventory ini punya punya child lagi terus. Jadi modelnya hierarki. Ya. Dan yang paling atas kita kenal dengan root atau parent. Kemudian child tabel, ini child tabel dari root, nanti ini child tabel dari level sebelumnya. Jadi orang tua ibaratnya ini orang tua, anak ini anaknya anak, dan seterusnya. Sampai berapa? Bisa sampai banyak sekali, tergantung bagaimana Anda nanti memodelkan data Anda. Sekompleks apa data Anda berkaitan kalau misal Anda menggunakan model hierarki data. Ya. Jadi secara relasionalnya jauh lebih baik ya, sedikit lebih baik ketimbang flat data. Nah, ini kelebihannya, data dapat dengan cepat dilakukan retrieval. Jadi pemanfaatan informasi kembali jauh lebih mudah. Ya. Kemudian integrasi data mudah dilakukan dengan pengaturan. Ya. Kalau kita melakukan integrasi data dengan model ini, dia lebih mudah. Kemudian kelemahan basis data hierarki ini apa? Dibanding flat file. Jadi ini compare-nya sama atasnya ya, sama flat file. Pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Tentunya kalau Anda menggunakan struktur hierarki ini, Anda harus tahu, oh ini posisinya di mana? Ini apakah dia parent, apakah dia child atau child ya, anaknya anak, terus ini berada di mana? Ibaratnya Anda harus tahu ini orang tua, ini kakek, ini orang tua, ayah, anak atau cucu, cangga, uduk-uduk siwur dan seterusnya ya. Kalau ini misal silsilah keluarga. Tetapi kelemahannya tentu tadi ya, penggunaan harus sangat familiar, tentu ini membutuhkan knowledge tersendiri, kemudian memungkinkan terjadinya redundansi data. Jadi di dalam model hierarki ini memungkinkan terjadi redundansi data. Redundansi data itu data yang double, semisal seperti itu. Kemudian ada model data jaringan atau network data model. Nah, model basis data jaringan ini merupakan perbaikan. Jadi perbaikan dari data hierarki. Jadi hierarki itu punya kelemahan. Kemudian dikembangkan, diperbaiki, muncullah model data network, ya, yaitu dengan menambahkan kemampuan root tabel untuk melakukan share relationship dengan child tabel. Kalau Anda lihat di sini, yang model data hierarki, antara child ini dia tidak bisa berelasi, ya. Tetapi ketika kita berbicara model data jaringan, ya, dapat memiliki banyak root tabel dan untuk melakukan akses terhadap child tabel tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root terlebih dahulu. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, publisher dia ngapain gitu ya? Supply bookstore, kontrak bookstore, ini lebih lengkapnya. Nah, jadi ibarat kata gini, kalau di dalam model data hierarki, semisal ini title, dia mau mengakses order, maka dia harus ke author dulu, lari ke publisher, baru ke bookstore, nanti ke sini. Tetapi dengan model network ini, share child ini tidak harus komunikasi ke parent, dia bisa langsung saling sharing tanpa melewati parent. Ya, ini rootnya, child tabel dari level sebelumnya, ini child tabel dari level sebelumnya. Jadi ini misal ada berapa level? 1, 2, 3. Ya, dimana di sini share child tabel di sini antara cucu misalnya gitu ya, antara anak itu bisa saling berkomunikasi tanpa harus lewat orang tua. Kalau model tadi hierarki dia harus lewat atas dulu baru bisa bertemu atau komunikasi antar child. Itu bedanya. Nah, model data jaringan ini punya beberapa kelebihan. Tentunya secara accessibility, karena untuk mengakses ke sini semisal dia bisa langsung ke sini, maka accessibility-nya jauh lebih cepat ketimbang model data hierarki. Kemudian user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel, ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat tadi ya. Mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Jadi kalau basis datanya kompleks, tentu ini punya keunggulan karena Anda atau kita bisa memodelkan basis data dengan lebih baik untuk data-data kompleks. Mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieval data. Nah, ini seringkali kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman yang merancang basis data. Pada dasarnya merancang basis data itu selain digunakan untuk disimpan, maka basis data itu pasti akan kita gunakan kembali atau retrieval informasi atau retrieve data. Maka mendesain suatu basis data yang memungkinkan untuk dapat diakses kembali secara mudah, ini menjadi poin yang sangat penting.
Nah, kelemahannya struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi ya. Jadi kalau sudah dibuat untuk modifikasinya tidak mudah ya. Kemudian perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Jadi kalau ada perubahan ya, dia akan mempengaruhi struktur program ya. Makanya saya katakan ini tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. User harus memahami struktur basis data tentu ya, hampir semuanya saya kira harus punya knowledge seperti apa sih basis data yang kita punya. Keempat, model data relasional. Nah, model data ini merupakan salah satu jenis model data yang paling populer, banyak digunakan sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini masih cukup banyak, meskipun tadi yang kalau ini dikenalnya model data relasional. Nanti kalau Anda coba searching, Anda mungkin menemukan perlawanannya, yaitu model data NoSQL. Nah, tidak begitu berelasi. Semisal sekarang kan sedang tren banjir data ya di Twitter dan lain sebagainya. Itu kan basis data kan juga butuh diolah. Nah, itu nanti Anda akan menemukan basis data dengan pola yang tidak relasional ya. Nah, kita bahas dulu ini. Nah, unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel. Jadi, model data relasional ini juga dikenal dengan basis data berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Jadi bisa saya sampaikan bahwasanya memang ini model basis data yang paling cukup banyak, termasuk paling populer ya. Bukan berarti yang lainnya tidak pakai, berarti Pak ya ada juga yang nggak pakai. Nanti kita lihat mungkin ada yang pakai flat file dan lain sebagainya. Tetapi model data relasional ini merupakan salah satu jenis basis data yang cukup banyak dipakai ya. Berbentuk tabel, tentu kalau berbentuk tabel dia terdiri dari baris dan kolom, di mana baris itu mempresentasikan atau merepresentasikan tabel atau record data tabel ya. Itu barisnya berarti berapa record atau berapa jumlah datanya, berapa informasi. Kemudian kolom merepresentasikan field pada tabel. Misal tabel, nanti kita lihat contohnya aja lah. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci ya, atau kita kenal nanti dengan istilah primary key, atau menggunakan foreign key, atau mungkin menggunakan index dan lain sebagainya. Oke, ini seperti ini, mungkin ini model datanya, tetapi ini tidak saya gambarkan dalam bentuk tabel ya. Tidak masalah lah. Intinya dia bisa berelasi ya, misalnya tabel publisher, author, bookstore, title ya. Jadi dia punya data sendiri. Publisher mungkin punya ID publisher, nama publisher dan lain sebagainya. Author dia punya ID author, nama author, jenis kelamin dan lain sebagainya. Title ini mungkin berhubungan dengan title buku, punya ID buku dan lain sebagainya ya. Nanti order, ini tabel order. Jadi ini bisa direpresentasikan sebagai tabel. Jadi ada tabel publisher, tabel author, tabel bookstore, tabel title, tabel inventory, tabel order, di mana seluruh tabel data ini saling berrelasi ya. Kelebihannya cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Karena termasuk tadi ya, kalau tidak paling populer, tidak paling banyak dipakai, tentu karena banyak kelebihan tentunya ya. Tentu inilah menyebabkan dia banyak dipakai. Datanya sangat cepat diakses ya. Ini relatif sangat cepat diakses karena tadi balik lagi ya, penggunanya sangat banyak, atau yang menggunakan model ini sangat banyak, termasuk di dalam mungkin kalau nanti praktikum di TIK cukup banyak juga yang menggunakan model data, atau mayoritas bahkan menggunakan data relasional ini. Struktur basis data mudah dilakukan perubahan ya. Kalau tadi di jaringan tidak mudah dilakukan perubahan, kalau di ini mudah dilakukan perubahan. Data direpresentasikan secara logik. Jadi user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan, karena representasinya mudah seperti tabel. Jadi karena tabel itu kan bentuk representasi yang sangat umum, orang-orang mungkin akan paham. Mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieval data. Jadi untuk buat query mudah, kemudian mudah untuk diimplementasikan integrasi datanya, data lebih akurat ya. Mudah untuk membangun atau memodifikasi aplikasi ya. Ini banyak sekali keunggulannya, termasuk telah dikembangkan model SQL, Structure Query Language. Nah, nanti di dalam model basis data relasional ini biasanya nanti database-nya atau struktur bahasanya dia pakai SQL. Bukan berarti kalau dia punya 1000 kelebihan dia punya kelemahan. Tentu punya kelemahan. Kelemahannya adalah kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Jadi kalau mau berkomunikasi maka ini bisa dikatakan kelebihan kelemahan ya. Jadi kalau individu itu membutuhkan data yang lain ya, maka dia harus
joinkan. Kemudian user harus familiar dengan relasi antar tabel ya. Jadi harus tahu bagaimana sih konsep relasi antar tabel, dan yang pasti harus belajar SQL. Nah, ini sebenarnya kenapa harus belajar SQL? Karena dasar saya kira banyak database, model basis data itu SQL. Saya kira ini bisa masuk juga keunggulan ya, ketika Anda paham SQL maka Anda bisa paham berbagai macam model basis data. Tentunya model basis data yang terbaru. Kemudian model ERD ya, Entity Relationship Data, mungkin Anda juga ketemu di beberapa mata kuliah yang lain ya, menjelaskan hubungan antara data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world, dunia nyata, terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Nah, relasi antar objek ini dilukiskan dengan menggunakan simbol grafis. Jadi model data ini berhubungan dengan antar entitas, maka dia dilambangkan dengan simbol-simbol grafis. Contoh seperti ini ya. Ini ERD. Masih cukup banyak, ada yang beberapa masih pakai ya model ERD ini. Artinya orang dengan mudah, bagaimana model datanya? Berarti ada data mahasiswa sama data mata kuliah. Ngapain mahasiswa sama mata kuliah ini? Mahasiswa itu mempelajari mata kuliah ya. Maka ini dia punya beberapa entitas. Misal mahasiswa ini punya NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan seterusnya gitu ya, mungkin kalau mau ditambah. Kemudian mata kuliah punya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, kalau mungkin nanti ditambah lagi, di sini ada dosen bisa lagi ya. Tetapi ketika dia punya aktivitas mempelajari ini, dia punya apa? NIM sama kode mata kuliah di sini kumpul. Kenapa kumpul di sini? Supaya mahasiswa sama mata kuliah ini bisa saling berrelasi. Kemudian ada indeks nilai. Nah, ini model entity. Jadi ini blok data utamanya ya, mahasiswa, mata kuliah, kemudian dia punya entitas-entitas lainnya. Nah, ini karena dia berbasis simbol, maka kita harus taat aturan gitu ya. Simbol-simbolnya sudah paten, nggak boleh ngubah-ngubah simbol seenak kita sendiri ya. Ini semisal persegi panjang ya. Ya, persegi panjang. Semoga nggak salah nyebut, saya lupa juga dengan bangun datar gitu ya. Ini persegi panjang menunjukkan objek dasar, kemudian jajaran ginjang ini ya, atau layang-layang belah ketupat ya, menunjukkan relasi. Kemudian oval seperti ini menunjukkan atribut dari objek ya. Jadi tadi objeknya apa saja? Di sini ada tadi ya, ada objek mahasiswa sama objek mata kuliah. Kemudian relasinya apa ya? Punya hubungan keterkaitan apa? Kemudian yang di belakang yang di sini ini adalah masing-masing atribut. Jadi objek ini punya atribut. Nah, kemudian ini link atau relasionalnya. Terakhir, model data berorientasi objek. Nah, ini model data cukup populer juga, sangat populer juga ya. Model basis data berorientasi objek ini adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Sekarang konsep pemrograman rata-rata kalau kita berbicara misal web gitu ya, framework itu juga konsepnya sudah pemrograman berorientasi objek. Kemudian Java lah, itu yang masterpiece-nya untuk pemrograman berorientasi objek, itu Java yang paling umum orang pelajari ya. Basis data berorientasi objek definisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Makanya saya sampaikan yang umumnya Java. Meskipun ada beberapa konsep nanti kalau pemrograman berorientasi objek, ada di web, ada yang di PHP ya, kemudian nanti naik ke framework dan lain sebagainya, karena itu dasarnya. Tapi yang umum memang kita kenal di dalam bahasa Java ya. Java itu menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming, di mana aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Jadi antara model datanya dan aplikasi end usernya dibangun menggunakan konsep yang sama, yaitu konsep berorientasi objek. Ini konsep yang saya kira teman-teman juga harus pelajari dan pahami ya, karena nanti banyak sekali pemrograman ke depan atau teknologi-teknologi ke depan tentunya menuntut teman-teman untuk memahami bagaimana konsep berorientasi objek atau konsep relationship. Itu juga masih menjadi dasar yang sangat penting untuk teman-teman pelajari. Kemudian Object Database Management System digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Jadi ODMS-nya ya, bisa pakai ODBC dan lain sebagainya, digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi untuk antar koneksinya. Jadi seperti ini kira-kira. Ini database declaration-nya, misalnya object
database, ini database-nya, objek database-nya ya, terhubung di dalam database. Kemudian ini interface aplikasi end user ya. Jadi ini database, ini aplikasinya dihubungkan di dalam database. Nah, ini konsep model datanya. Nah, ini mungkin gambaran singkat saja. Kalau nanti teman-teman belajar model data atau konsep berorientasi objek, maka nanti teman-teman akan tahu namanya ada kelas, properti ataupun metode. Nanti di sini ada apa? Misal ada kelas employee sama address di sini ya. Ngapain? Kelas employee ini dia punya properti atau atribut NLD ya, tipenya string, first name tipenya string, last name tipenya string, font tipenya string. Kemudian dia punya metode. Ya, metodenya apa? Data employee ini bisa get address untuk mendapatkan address. Nah, karena dia get address, dia avoid nyambung ke address ya. Kelas address ini. Kelas address ini punya apa? Dia punya atribut atau properti street address, city, state city, zip code dan lain sebagainya. Jadi ini adalah model basis data berorientasi objek. Biasanya nanti Anda akan ketemu dengan istilah kelas. Nah, setiap kelas dia punya properti atau kelas ya, atau punya atribut. Kemudian selain atribut dia akan punya juga yang namanya metode. Nah, ini untuk model data berorientasi objek. Kelebihannya sama banyaknya, karena ini juga masih terutama jenis model basis data yang cukup common dipakai ya. Pemrograman hanya dibutuhkan memahami konsep OOP untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Objek dapat dilakukan sifat pewarisan ya. Di dalam OOP juga nanti Anda kenal ada inheritance atau pewarisan ya, ada polymorphis ya, dan lain sebagainya. Secara teoritis mudah untuk mengatur objek ya, karena ini memang konsepnya berdasarkan objek. Model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tool pemrograman berorientasi objek. Tentunya ini akan sangat direkomendasikan ketika kita menggunakan pemrograman berorientasi objek, maka tool pemrogramannya juga diusahakan menggunakan berorientasi objek. Kelemahannya apa? User harus memahami tentu. Karena semuanya base core-nya adalah berorientasi objek, maka kita harus paham bagaimana konsep berorientasi objek. Baik konsep berorientasi objek ataupun konsep pemrograman berorientasi objek. Karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja pada metode pemrograman tradisional. Jadi memang kalau dia berorientasi objek, ya pemrogramannya berorientasi objek. Jadi satu keuntungan juga sebenarnya. Jadi teman-teman belajar suatu hal yang sifatnya sama. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita belajar beberapa model basis data. Ada flat data, kemudian ada hierarki, ada network gitu ya. Tadi ada relasional, kemudian ada entity ya, entity relational diagram, kemudian yang terakhir adalah model data berorientasi objek ya. Silakan nanti Anda bisa aktif di diskusi, dan jika pertanyaan nanti bisa ditulis di bawah. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.